UIN itu adalah tempat belajar saya. Salah satunya terutama dalam menyediakan dukungan finansial ya Kak ya. Iya, menjadi peserta leader akademis Asia itu di Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Sikap, Sarana Informasi Kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dengan saya, Fadila Maharani yang akan menjadi pembawa acara pada perbincangan inspiratif kita pada hari ini. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang akan berbagi pengalaman serta wawasannya, yaitu Kak Aldi Rehan, salah satu alumni Bidik Misi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang meraih penghargaan Muda 30. Selain itu, beliau juga mendapatkan prestasi yaitu juara 1 Lomba Pemuda Pelopor Bidang Agama, Sosial, dan Budaya tingkat Provinsi Banten. Kemudian ada juara 1 Teacher Literacy Award tahun 2022 dan ada Duta Guru Literasi Nasional pada tahun 2023 sampai 2024. Baik teman-teman, langsung saja kita akan berbincang langsung dengan Kak Aldi Rehannya. Selamat datang Kak. Terima kasih. Iya, gimana nih Kak? Sekarang Kakak ada di kampus UIN lagi, gimana ngelihatnya? Oke, perkenalkan nama saya Aldi Rehan, alumni Bidik Misi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dan ini juga pertama kali ke kampus ya, karena memang udah lama banget gak ke kampus. Ngelihat perkembangan kampus tuh udah maju banget gitu dibandingkan dulu ya. Nah masa mahasiswa tuh masih ngerasain lah. Nah kalau sekarang tuh udah maju, udah banyak sekali perubahan-perubahan. Terutama udah ada podcast, terus juga kemajuan dari fasilitasnya itu. Oke, langsung saja ya Kak, kita mulai dari cerita Kakak sendiri nih. Bagaimana nih Kak perjalanan Kakak sebagai mahasiswa Bidik Misi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini? Sebenarnya pada saat awal masuk kuliah tuh nggak dapat beasiswa Bidik Misi. Dapatnya di semester ketiga itu ada beasiswa pengganti. Ada mahasiswa yang mengundurkan diri dan digantikan. Dan itu prosesnya juga daftar melalui ketua jurusan. Ada seleksinya juga gitu. Nah, jadi pada saat dapat beasiswa Bidik Misi itu, kok jadi saya yang gugup ya. Jadi dapat beasiswa Bidik Misi itu kayak mengenang sebenarnya sih. Jadi ketika itu kan emang waktu mau kuliah itu orang tua nggak ngizinin untuk kuliah. Jadi ketika ngomong sama orang tua, Pak pengen kuliah, tapi orang tua bilang untuk kuliah nggak ada dananya di gitu. Tapi qadarullah ada informasi tentang beasiswa, daftarlah Bidik Misi, nggak lolos, dan akhirnya tuh ya udah survive di kampus itu. Terus juga beberapa kali pernah tinggal di masjid, terus numpang ya jadi marbot juga, terus tinggal di kosan teman di base camp. Nah 1 tahun itu. Nah akhirnya ada informasi beasiswa Bidik Misi, dapatlah Bidik Misi itu dan ngerasa ya itu karena memang udah dapat Bidik Misi, terus juga dapat biaya kosan, terus juga akhirnya tinggal juga sama waktu itu ada kakak kelas yang punya rumah, jadi tinggal di rumahnya, ngebantuin di rumahnya itu. Wah berarti penuh rintangan dan tantangan ya Kak ya? Iya. Tapi itu menjadikan Kakak jadi tumbuh dan berkembang gak sih? Iya. Justru dari proses itulah tumbuh saya yang sekarang gitu. Oke Kak, selanjutnya nih ya Kak ya, apa sih yang menjadi motivasi utama Kakak dalam mengejar prestasi akademik maupun non-akademik selama di kampus ini? Jadi pada saat mau kuliah itu di awal semester udah terpikirkan ada 10 mimpi. Nah salah satunya ada prestasi-prestasi, terus juga kalau dibilang mimpinya tuh aneh-aneh gitu. Ada mimpi naik pesawat, terus juga punya handphone baru, jadi ketua Dema di UIN gitu. Nah itu mimpi-mimpi itu selama kuliah tuh harus terwujud. Nah itu tuh kalau naik pesawat waktu itu terwujud di tahun 2019. Waktu itu Bu Ida, jadi Bu Ida ada kegiatan mewakili UIN di Jakarta untuk presentasi mahasiswa Bidik Misi di depan Pak Menteri Agama. Terus ada juga memang hari itu ada acara ini study tour ke Jogja, dan harinya bersama, jadi udah milih yang kegiatan yang Bu Ida dulu yang di depan Pak Menteri dan rektor-rektor itu. Nah setelah itu baru ke Jogja
kan harinya bersamaan. Jadi langsung tuh beres acara ke sana, ke Jogja. Mimpi naik pesawat tuh terwujudnya di situ. Jadi Bu Ida itu ini untuk nambahin pesawatnya gitu kan. Mimpi kamu terwujud ya. Karena memang udah di list tuh mimpi-mimpinya. Itu salah satu mimpi yang berkesan gitu. Untuk motivasinya gimana Kak? Kalau motivasinya sih mimpi itu akan terwujud kalau kita tulis itu. Jadi waktu itu ya tulisan-tulisan itulah yang membuat motivasi saya harus mewujudkan mimpi itu. Berarti dengan kita bekerja keras dan tekad yang kuat ya Kak ya. Iya. Maka nggak ada yang nggak mungkin gitu bahasanya Kak ya. Nggak ada yang nggak mungkin, tapi benar. Juga jangan lupa doa gitu. Doa dari orang tua dan doa kepada Tuhan. Betul sekali. Selanjutnya nih Kak, prestasi apa saja yang Kakak raih selama ini? Nah kalau prestasi semasa mahasiswa itu ikut lomba Pomda tentang catur, terus juga ikut IPB BMM. Waktu itu di Purwokerto ikut, terus juga catur waktu di Tulungagung. Nah selain itu aktif juga di kegiatan-kegiatan mewakili Banten menjadi Duta Pemuda Peduli Lingkungan di tahun 2018. Terus juga 2019 mewakili Banten juga menjadi peserta Leader Akademis Asia itu di Bali. Itu terus kalau yang terakhir yang sekarang itu kemarin Duta Guru Literasi Nasional, juara Teacher Literasi Award tingkat nasional, dan yang terbaru ini Muda 30. Itu penghargaan untuk anak muda se-Indonesia yang punya gerakan-gerakan sosial. Wah, banyak sekali ya Kak. Selain tadi juga dapat beasiswa prestasi ya. Kemudian mengikuti berbagai kompetisi ya dalam bidang non akademik juga. Selanjutnya nih Kak, bagaimana sih peran bidik misi dalam membantu Kakak meraih prestasi di masa kuliah, peran bidik misinya ini? Nah, bidik misi itu membuat saya nggak kepikiran untuk biaya. Karena kalau dulu pas awal-awal semester tuh, kalau bayaran semester pasti mikirin uangnya dari mana, terus juga buat biaya hidupnya gimana. Pokoknya tuh kalau untuk makan pas kuliah tuh ya Katin Sakinah itu berperan gitu kan. Pasti setiap awal semester udah mikir ya UKT lagi gitu ya kayak. UKT lagi dan sebagainya gitu. Nah akhirnya udah ada bidik misi yang gak mikirin UKT, bahkan biaya hidup pun ditanggung. Dan bidik misi yang paling berperan itu ketika dapat uang bidik misi saat itu lagi ada bencana tsunami Selat Sunda. Masih ingat yang di 2018 itu yang di Labuan. Di Tanjung Lesung itu kayak. Tanjung Lesung. Nah, uang bidik misi itu saya belikan sebuah kostum. Kostum badut untuk menghibur anak bencana di sana. Dan kostum badut itu sampai sekarang juga masih bertahan. Udah hampir 6 tahun. Nah, itu kostum itu nambah lagi dan bahkan dari situ tuh bisa kemana-mana gitu, bisa bertemu banyak orang. Kalau yang jadi badutnya? Ada saya juga, terus ada teman-teman. Sekarang udah hampir punya 8 kostum. Ada Donald Bebek, Hello Kitty dan sebagainya. Wah, pokoknya berarti peran bidik misi ini sangat besar ya Kak untuk kuliah Kakak. Salah satunya terutama dalam menyediakan dukungan finansial ya Kak ya. Kemudian bisa mengakses pendidikan kita yang lebih tinggi kayak gitu dengan adanya peran bidik misi tersebut ya. Iya, bidik misi sangat berperan gitu. Oke. Kemudian nih Kak, apa saja hambatan terbesar yang pernah Kakak hadapi nih selama menempuh pendidikan di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dan bagaimana Kakak mengatasinya? Kalau hambatan yang paling besar lebih kepada adaptasi sih. Adaptasi di perkotaan karena memang saya tinggal di Ciamas, itu artinya masuk wilayah perkampungan ya. Tinggal di kota itu bener adaptasi sama teman-teman yang memang mereka notabene sudah di kota. Bahkan ya saat itu ketika teman-teman di awal kuliah tuh masih punya PIN BB, dan itu sih yang greget sih. Gregetnya kenapa? Saya jauh-jauh dari Ciamas ke kampus, itu mau kuliah di kampus, kelasnya kosong. Kenapa itu? Karena memang teman-teman kelas tuh ngabarinnya di grup BBM, terus ngabarinnya dosennya nggak masuk nih. Jadi pas saya ke kelas tuh kosong gitu ya. Kelasnya kosong. Pas keluar ada teman kelas lain. Di dosennya nggak masuk. Nah di situ kayak ya Allah, saya nggak punya grup, nggak punya HP. Yang maksudnya ya dulu kan masih BBM gitu kan. BBM ya Kak. Dan itu kerasa gitu. Itu sih tantangan terbesarnya tuh. Tantangan adaptasinya itu. Berarti tantangannya dalam Kakak beradaptasi ya? Iya, adaptasinya.
Kalau untuk tantangan tentang kakak mengatur waktu, misalkan kakak ikut organisasi nggak waktu itu? Ikut di komunitas, ada komunitas Community of Counselor, Counseling Movie, terus juga ikut di HIMA juga, di HMJBKI jadi ketua umum, sama setelah itu baru ke Dema Fakultas, dan mimpi itu terwujud di Dema Fakultas. Apa mimpi apa itu, Kak? Jadi ketua Dema di Fakultas Dakwah itu, ketua Dema pertama 2018 tuh pemekaran, baru jadi ketua Dema di situ. Itu bagaimana itu kakak dengan schedule yang padat kayak gitu, kakak bisa mengatasinya gitu? Mengatur waktu sih lebih dari memang gini. Jadi sebelum kan kita udah tahu tuh prioritasnya mana. Kayak kuliah prioritas nih, berarti dijadwalkan jam-jamnya tertentu untuk kuliah. Setelah itu ada lagi jam untuk organisasi, ada terus kegiatan. Yang penting sih ketika ngatur waktu ya, kalau misal ada kuliah komunikasi sama dosennya. Itu lebih ke manajemennya lewat tulisan. Jadi ditulis tuh minggu ini kegiatannya apa, ada rapat apa, itu sudah terschedulkan dengan baik. Berarti kita juga lebih mengatur dengan mana nih yang prioritas dulu gitu kayak. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya menurut kakak nih, seberapa besar pengaruh UIN Banten terhadap prestasi-prestasi yang kakak dapatkan pada saat ini? Oke. Jadi semasa kuliah itu kuliah di bimbingan konseling Islam. Di BK itu belajarnya unik. Semua dipelajari, entah itu bikin video, terus juga ada mata kuliah fotografi, creative writing. Jadi semua dipelajari, dan yang paling penting sih bimbingan kelompok gitu kan. Nah, di komunitas juga belajar tuh tentang adaptasi sama masyarakat. Nah, saat itu setelah lulus kuliah akhirnya memilih ngabdi. Ngabdi di Nusa Tenggara Timur, itu tepatnya di SDN Leo Manu. Nah, itu sekolah yang berbatasan langsung dengan Indonesia dan Timor Leste. Nah, ketika ke sana ya kaget gitu, kayak di film-film mungkin kayak film Laskar Pelangi, itu sekolahnya masih mohon maaf nggak ada pintunya gitu. Kelas yang saya tempati itu nggak ada pintunya, nggak ada jendelanya, pokoknya kayu gitu kan. Masih keterbatasan. Masih keterbatasan, dari kota aja 10 jam ke sana. Dan akhirnya karena memang saya di kuliah itu di UIN tuh pernah belajar gitu kan tentang adaptasi, terus juga lain sebagainya. Itu sudah pas ke sana itu udah ngerasa biasa aja gitu kan. Yang penting ilmu yang sudah saya pelajari di UIN bisa berdampak di sana. Dan ketika di UIN belajar nulis, akhirnya saya ke sana juga nulis juga di sana, nulis buku gitu kan. Terus selama di NTT sudah hampir 4 buku yang ditulis juga. Nah, terus ada lomba-lomba ikut juga, ada lomba foto dapat juara juga, terus lomba yang itu yang Teacher Literasi Award tuh syaratnya harus bikin esai. Nah, karena memang di kuliah itu udah belajar nulis gitu kan, akhirnya ketika ikut lomba alhamdulillah menang. Dapat lagi ya, Kak ya? Dapat juara 1 di Solo waktu itu, tapi saya nggak datang. Dan memang pas hari ulang tahun Banten, gara-gara itu juara 1, akhirnya hari ulang tahun Banten kemarin dapat penghargaan lagi dari Pak PJ Gubernur. Apa itu? Dapat uang pembinaan 10 juta. Wah, luar biasa sekali kayak. Itu kalau selama di NTT itu berapa waktu? Maksudnya berapa tahun, bulan atau gimana? Selama di sana itu 1 tahun 1 bulan. Gitu. Jadi ngabdi di sana dan nggak pulang-pulang. Dan di sana jadi minoritas sih. Karena di sana mayoritasnya agamanya itu Kristen Protestan sama Katolik. Dan ngerasa sih toleransinya gitu. Waktu di kuliah tuh belajar tentang toleransi, madrasah agama, dan ketika ke sana yang ngerasain gitu toleransinya tuh beneran tinggi gitu. Jadi ketika mau makan itu dipisahin, ini yang buat mereka karena mereka kan makannya berbeda ya gitu kan. Itu. Nah, kalau saya sembelih ayam, sembelih sendiri gitu. Iya. Pas pertama kali motong di sana, motong ayam kan kalau misal di sini tuh jarang, maksudnya motong ayam ya. Kalau pengen makan ayam ya tinggal beli aja gitu kan. Kalau di sana ya karena memang sendiri gitu, maksudnya nggak bisa dipotongin sama orang. Akhirnya ayamnya tuh potong sendiri. Pas pertama kali motong itu hidup lagi ayamnya karena memang nggak putus itunya namanya lehernya itu. Terus pas yang kedua karena saking takut ini enggak, karena memang kalau misal itu ya haram katanya gitu kan. Nah, ketika yang kedua udah sekaligusin aja sampai kepalanya putus. Ternyata akhirnya di sana jadi terbiasa gitu motong ayam. Nah, itu. Dan itu sih pengalaman memang ya keilmuan selama saya di UIN di sana diterapkan itu. Waktu kakak mengabdi ke NTT itu untuk mengenai biaya bagaimana? Dari mana?
Kalau itu full ditanggung sama yayasan, karena kan jalurnya fully funded, jadi semua sama yayasan gitu ditanggungnya. Termasuk keberangkatan, dan selama di sana juga itu sih yang membuat terharu tuh. Jadi ketika ke sana masyarakat tuh sudah menyiapkan rumah. Ini sangat buat antusias ya Kak? Iya, ini buat Pak Guru katanya gitu kan. Terus motor juga dipinjemin sama guru di sana, dipinjeminnya 1 tahun lagi. Terus kalau makan mereka punya panen ikan, panen dari laut kan ikan, terus juga panen jagung. Itu dikasih ke rumah. Ini Pak Guru ada hasil panen. Terus kalau mereka kemarin dapat ikan hiu, dagingnya dibawain ke rumah. Ikan hiu, terus juga rusa dibawain ke rumah masaknya tuh. Itu sih. Terus juga ikan halus juga ada tuh. Bahkan makan ikan juga mentah di sana. Jadi makan ikan mentah dikasih jeruk nipis. Pas pertama kali ngeliat, aduh ini beneran dimakan. Kok langsung di atas meja gitu kan? Semacam sushi. Iya, terus dimakan tuh. Terus Pak Guru, ini ikan enak katanya, nyobain. Di sana nggak ada toh katanya. Iya, di sana sande ada gitu kan. Akhirnya udah makan gitu. Itu kalau ngomongnya gimana, bisa Kakak contohin nggak misalkan? Kalau di sana ngomongnya pakai bahasa Timur kan. Kayak beta mau pi pasar, beta mau beli ayam gitu. Jadi kalau kalau beta tuh saya, kalau pi itu pergi, kalau sonde itu tidak. Misalkan ngomong nih selamat datang gitu, apa itu Kak? Kalau selamat datang tuh masih biasa, mereka selamat datang gitu. Karena memang nyambut sayanya memang waktu itu masih bahasa Indonesia. Tapi kayak lama-kelamaan di sana udah 6 bulan, akhirnya terbiasa tuh kayak ngucapin terima kasih. Apa itu Kak? Auto terima kasih nanaek gitu. Artinya terima kasih banyak gitu. Terus kalau hujan itu ada ulan bifun fanu, hujan di bulan Agustus. Itu bahasanya ya memang itu sih bahasa Timur ya. Dan bahkan kalau ngomong sama bayi itu nenek-nenek di sana, mereka nggak bisa. Iya, bayi itu nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi ngomongnya bahasa Timur. Jadi kalau main ke rumah nenek-nenek itu ya didampingi sama siswa itu penerjemahnya gitu. Tapi untuk kan Kakak ngajar sana ya, Bang Abdi. Untuk siswanya itu ngomongnya bahasanya masih bahasa Indonesia atau emang udah bahasa Timur? Kalau di sekolah itu bahasa Indonesia. Tapi kadang anak-anak juga sering ngobrol bahasa Timur. Contoh ketika ada yang ribut di kelas, terus saya mau masuk, terus mereka ada yang bilang tuh temennya, Tameka. Apa itu? Kan saya masuk, terus saya tanya, namanya ada anaknya tuh Aldi, Tameka itu apa artinya? Itu diam Pak Guru, beta kasih tahu dia biar diam, ada Pak Guru ini mau masuk, gitu kan. Itu. Gitu. Jadi ya. Terus ya itu sih belajar berhitung juga gitu. Kalau 1, 2, 3 gimana? Saya juga agak lupa kemarin tuh. Jadi mese, kalau 1 tuh mese. Mese, nua tuh 2. Jadi ada sampai 10. Ada di Instagram saya video-videonya itu. Jadi saya posting di Instagram tuh biar mengenang sih. Gitu. Karena memang 1 tahun itu ya itu sih nggak sebentar dan banyak kenangan. Dan bahasa mereka itu ya disingkat-singkat. Lebih nyaman di sana sih kalau ngomong bahasa gitu kan. Jadi nggak terlalu banyak kata. Kayak sudah itu su. Jadi pernah dengar mungkin sumber air sudekat. Nah su itu sudah gitu. Pergi itu pi. Kalau ju itu juga gitu. Jadi singkat-singkatan itu. Itu sih bahasanya, tantangan juga di sana. Ya. Kemudian nih Kak, terakhir apa saran bagi Kakak nih teruntuknya untuk mahasiswa bidik misi dan mahasiswa UIN Banten yang ingin meraih prestasi yang serupa seperti yang Kakak capai pada saat ini? Saran untuk mereka. Buat teman-teman mahasiswa bidik misi, mahasiswa UIN Banten, pertama temukan dulu passionnya apa. Passionnya aktifnya di mana, dirinya berbuat apa. Setelah itu cari keilmuannya di UIN, entah itu baik dari organisasi atau UKM. Nah setelah ketemu baru tuh bermanfaat untuk masyarakat gitu. Bermanfaatnya lewat aktivitas-aktivitas. Kalau saya kan di Vino Badut ya, menghibur anak-anak bencana. Nah dari situ nanti teman-teman akan menemukan sesuatu yang berbeda itu. Dan yang terakhir sih
mimpi ya. Teman-teman harus punya mimpi untuk apapun itu, dan mimpi itu ditulis. Saya juga memang awal kuliah tuh pengen nulis buku, dan sekarang alhamdulillah juga buku sudah, nanti hari Sabtu ini launching yang ke-10 gitu. Wah. Nah itu dari situ mimpi-mimpi itu sih. Saya pernah waktu di Fakultas Dakwah tuh menemukan salah satu quotes yang unik. Apa itu, Pak? Tulis apa yang ingin kamu kerjakan apa yang ingin kamu tulis. Wah. Nah quotes itu tuh yang di Fakultas Dakwah ada di lemari. Itu entah itu siapa yang nempel, tapi itu sampai sekarang keinget gitu. Masih tertempel di otak gitu ya. Iya, tapi nggak tahu dakwahnya kan udah pindah sekarang di sini fakultasnya Iya, itu. betul. Oke Kak nih, pesan apa yang ingin Kakak sampaikan ke kampus kita tercinta ini, kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang dimana Kakak pernah belajar di sini? Oke, saya Aldi Raihan, alumni bimbingan konseling Islam Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, mengucapkan terima kasih banyak untuk UIN karena memang UIN itu adalah tempat belajar saya, tempat menciptakan ruang-ruang mimpi saya dari awal kuliah hingga lulus, bahkan dapat beasiswa bidik misi dan beasiswa-beasiswa yang lain, penghargaan-penghargaan. Itu tentu tak lepas juga dari dukungan UIN, terutama memang Pak Rektor ya, Pak Rektor Pak Wawan yang dulunya masih wakil rektor, itu sangat berperan gitu dan sangat loyal waktu itu. Dan terima kasih juga untuk UIN karena memang UIN itu adalah tempat tumbuh dan bermanfaat hingga akhirnya saya bisa seperti sekarang, bisa dapat penghargaan Muda 30 yang insya Allah hari Sabtu tanggal 9 Maret ini di Jakarta. Kalau misal memang saya dulu nggak belajar di UIN, tentu mimpi-mimpi saya, apa yang saya lakukan itu nggak bakal tercapai. Terima kasih untuk UIN, semoga UIN membuat inovasi-inovasi yang baru untuk mahasiswanya, untuk alumninya, dan terus mendunia. Wah, gitu. iya. Oke, jadi teman-teman nih, jika kalian ingin punya tujuan, jadi teman-teman harus menetapkan tujuan ya. Iya. Kemudian jangan ragu untuk mengambil semua kesempatan yang ada. Dan yang terpenting sih jangan nyerah, walaupun dihadapi dengan berbagai rintangan dan tantangan. Seperti itu ya Kak ya? Iya. Oke. Nah, teman-teman, itu dia perbincangan inspiratif kita pada hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Aldi Raihan yang telah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk berada di podcast ini. Oke, untuk teman-teman semua jangan lupa untuk terus mengikuti podcast Sikap Sarana Informasi Kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten untuk update selanjutnya. Saya Fadila Maharani, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.